Semangat, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah doakan semoga semuanya sehat ya. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Anda jangan lupa untuk mengawali dengan doa terlebih dahulu ya. Insyaallah hari ini ya akan kita pelajari di tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Kita masuk dalam subtema 1, melanjutkan pertemuan yang kemarin dalam muatan bahasa Indonesia. Anda bisa lihat dalam pembelajaran ke-1 sampai ke-6. Nah, yang akan kita pelajari adalah tentang mengklasifikasikan informasi. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, Ananda, informasi penting dari teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan membuat peta pikiran atau mind map. Nah, sekarang mari kita temukan informasi penting dari teks ini. Dayu dan ikan hias. Nah, untuk menemukan informasi penting itu, kita bisa membuatnya dengan peta pikiran atau mind map. Nah, seperti apa sih peta pikiran itu? Nah, bentuknya seperti ini. Hal yang paling pertama kita lakukan adalah dengan menuliskan judul, yaitu Dayu dan ikan hias di bagian tengah. Pertanyaan pertama yang bisa kita buat adalah dengan kata tanya apa? Apa jenis ikan hias yang dipelihara? Nah, kita bisa lihat dalam kalimat ini. Nah, ternyata dari kalimat ini kita dapat informasi bahwa ikan yang dipelihara adalah ikan maskoki. Kemudian yang kedua dengan kata siapa? Siapa yang memelihara ikan hias? Nah, dari kalimat yang sama, kita bisa dapatkan informasi bahwa yang memelihara adalah Dayu. Selanjutnya, di mana ikan hias itu dipelihara? Kita lihat lagi dari kalimat berikut ini, bahwa ternyata ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Selanjutnya kapan? Kapan ikan hias itu diberi makan? Kita lihat lagi pada kalimat berikut. Ternyata waktu untuk memberikan makan ikan hias adalah setiap hari. Selanjutnya kapan? Kapan akuarium dibersihkan? Nah, akuarium dibersihkan. Kita lihat dari kalimatnya, ternyata kita dapat informasi bahwa seminggu sekali. Selanjutnya, yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, dari kalimat ini kita dapatkan bahwa yang diperhatikan Dayu adalah saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Nah, Ananda, itulah informasi penting dari teks Dayu dan ikan hias. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mendapatkan informasi penting dari sebuah teks. Nah, sekarang kita pelajari tentang kata tanya. Kata tanya yang pertama adalah apa? Apa ini untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema.
Kemudian yang kedua, kata tanya di mana. Di mana ini untuk menanyakan tempat atau latar ya. Kemudian kapan. Kapan ini untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Siapa untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukungnya. Lalu mengapa? Mengapa ini untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Dan yang terakhir, bagaimana? Bagaimana ini untuk menanyakan cara membuat proses urutan pendapat atau sikap. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Waktu kita untuk latihan. Latihan hari ini, silakan Ananda mencari bacaan dari berbagai media. Misalnya Ananda boleh cari dari koran, majalah, buku, dan lain-lain. Ya, lalu buatlah peta pikiran. Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa, seperti contoh dalam video yang sudah Ustazah berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis,